Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik untuk bersyukur bagi yang sehat dan diberikan limpahan harta dan nikmat duniawi oleh Allah. Dan semoga yang sedang sakit atau yang sedang kesulitan diberikan taufik untuk bersabar. Dan semoga Allah tolong untuk melewati ini semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di hari ini kecuali kata syukur kita kepada Allah, puji dan puja kita kepada Allah, tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala seluruh yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, sebagaimana yang sudah kita bahas. Hancurnya kita, jatuhnya kita di hari-hari ini, sedihnya kita, terkena panik sindromnya kita, itu semua bukan karena musibahnya, bukan karena kesulitannya, tapi karena kita tidak tahu ilmunya. Lalu kita bersikap tidak pakai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan terjatuh, kita akan sakit, kita akan down, kita akan terpuruk. Bukan karena beratnya ujian, bukan karena COVID-19, bukan karena penyakit-penyakit lain, bukan karena tulang punggung keluarga kita sakit, atau pasangan kita sakit, atau anak kita sakit, tapi karena kita tidak tahu ilmunya. Itu yang membuat kita gak bisa sabar. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 68, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari apa yang Anda sedang hadapi. Maka saat kita diberikan ilmu oleh Allah, diberikan akses ilmu oleh Allah, maka itu hal yang harus kita syukuri, hal yang harus kita respon dengan semakin meyakini bahwa Allah itu baik sekali kepada kita. Allah itu sangat menyayangi kita.
agar ketika kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, aku akan tambah nikmat tersebut. Allah akan tambah nikmat tersebut. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Suatu hari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman sang Nabi alaihi salatu wassalam, pada saat itu perhatian sahabat Nabi tertuju pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena tiba-tiba beliau menyampaikan sesuatu yang membuat rasa penasaran orang-orang yang ada pada saat itu terpancing. Bagaimana tidak? Nabi SAW menyatakan, ala urik, khususnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an. Karena sabda ini awalnya ditujukan kepada beliau, kepada Abdullah bin Abbas. Ala urika imra'atan min ahlil jannah. Hadirin yang Allah muliakan, maukah engkau, wahai Abdullah bin Abbas, aku perlihatkan wanita yang akan masuk ke dalam surga. Maukah maukah engkau, wahai Abdullah bin Abbas, aku perlihatkan wanita yang merupakan ahli surga. Dia dalam ilmu Allah dia dipastikan masuk surga. Subhanallah. Siapa orang yang penasaran? Termasuk Abdullah bin Abbas. Termasuk Abdullah bin Abbas. Ketika ditawari seperti itu oleh Nabi SAW di suatu hari. Lalu sontan Abdullah bin Abbas menyatakan, bala. Ya saya mau ya Rasulullah. Siapa yang gak pengen ngelihat ahli surga berjalan di atas permukaan bumi? Dalam arti orang yang nantinya akan masuk surga. Hadirin yang Allah muliakan, hadirin yang Allah muliakan, coba kalau kita berada di posisi Abdullah bin Abbas, ada di posisi Abdullah bin Abbas, kira-kira wanita seperti apa yang ada di benak kita? Kata Nabi SAW, mau nggak aku kasih lihat atau aku perlihatkan wanita yang akan masuk surga? Kalau itu sabda ke kita, atau kita di hari ini, kita pagi ini yang belum pernah dengar hadis itu, wanita yang dijamin masuk surga, kira-kira di benak kita apa sih? Mungkin sebagian orang langsung berpikir seorang wanita yang fisiknya kayak bidadari, karena di surga kan bidadari, tinggi semampai, kulit putih,
proporsional. Semua sempurna. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu dilanjutkan, hadhil mar'atus sauda. Wanita itu adalah wanita hitam ini. Wanita hitam ini. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata. Jadi ternyata wanita hitam berbeda 180 derajat yang ada di khayalan sebagian orang. Yang berpikir putih atau kuning langsat, kulitnya eksotis, menurut sebagian orang. Bukan mutlak, karena laki-laki hitam atau wanita hitam pun mulia sebenarnya. Tapi kan sebagian orang berpikir demikian. Ternyata ini wanita hitam. Cukup sampai di sini? Belum. Kata wanita itu ketika datang kepada Nabi SAW, ini usra. Ya Rasulullah, aku menderita sakit. Usra. Usra ini bisa mengarah ke sakit medis, bisa mengarah ke sakit karena jin. Dan banyak para ulama mengatakan ini mengarah kepada medis. Tapi usra itu bisa ke arah dua-duanya. Kalau kemarin-kemarin ini kayak penyakit sekarang itu epilepsi. Epilepsi. Jadi wanita surga ini atau wanita yang masuk surga ini bukan wanita yang sehat, yang perfect secara medis, yang jago treadmill misalnya, atau kalau yang workout itu Masya Allah. Atau seluruh kriteria sempurna yang ada di benak laki-laki dan wanita pada saat ini. Atau di banyak laki-laki dan wanita pada saat ini kalau ditanya wanita yang oke banget kayak gimana sih? Ah itu tuh. Yang jaga makan, jaga karbo, terus jaga komposisi lemaknya, lalu masa ototnya dan lain sebagainya. Nah, ini wanita sakit dan secara kulit bukan dambaan banyak orang pada hari ini. Artinya berbeda dengan profil wanita yang sempurna menurut banyak pihak pada saat ini. Sekali lagi banyak pihak. Karena kita tidak mendiskreditkan siapapun. Dan belum berhenti sampai di sini. Wa inni atakasyaf. Dan aku tuh kalau kumat tersingkap auratku. Jadi kalau aku sedang sakit epilepsi tuh, lalu pas aku kumat, aku sedang sakit kan nggak sadar. Misalnya pakai hijab gitu, pakai gamis, tiba-tiba kebuka.
Jadi auratku tersingkap dalam kondisi tidak sadar. Masya Allah ya, kulitnya gak menarik banyak orang, sakit pula. Dan kalau sakit, tersingkap auratnya. Kalau sakit tersingkap. Jadi kondisinya tuh nggak enak dilihat dan nggak bagus dilihat. Karena ada orang tuh kalau sakit tetap good looking, tetap walaupun sakit wibawanya ada ya. Sakit sih tapi tetap anggun. Tapi kalau sakit ini anggunnya di mana? Wibawanya di mana? Kita tahu bagaimana orang sakit epilepsi, dan semoga Allah sembuhkan saudara-saudara kita yang sakit itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi dari segala sisi ini nggak ada yang oke nih. Lalu wanita ini melanjutkan, Fada'ullaha ta'ala li, ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biar aku disembuhkan, biar semua ini berakhir. Saudaraku yang Allah muliakan, lalu apa respon Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, in syi'ti sabarti walakil jannah. Wahai wanita, saya kasih opsi lain buat kamu. In syi'ti sabarti. Kalau engkau bersabar dan lebih memilih bersabar daripada doaku saat aku mendoakanmu meminta kesembuhan kepadamu, maka engkau akan masuk surga. Engkau akan masuk surga. Jadi kalau engkau memilih opsi bersabar dibandingkan doaku, maka aku jamin Allah akan berikan engkau surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyak. Tapi kalau engkau mau, aku bisa doakan kamu agar Allah menyembuhkan dirimu. Ini ada dua opsi, ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Lihat bagaimana Nabi kita SAW mengajak orang yang bersakit itu berpikir bahwa ada hal lain yang lebih luas, yang lebih indah, yang lebih bagus dibanding rasa yang sedang dia rasakan saat ini atau kondisi yang sedang dialami saat ini, dan lebih baik dari kondisi jika dia sembuh pada saat itu. Sama hari ini, saudaraku yang Allah muliakan. Allah dan Rasulnya itu mengajak kita untuk melihat ada loh opsi lain dibanding kita menggerutu, sedih, sebel, kesel dengan kondisi hari ini. Atau kalaupun Allah cabut hari ini juga, Allah hilangkan itu virus hari ini juga, itu tetap aja ada opsi lain yang lebih indah, lebih bagus, lebih mewah daripada kondisi itu. Yaitu surga.
yaitu surga. Lagi-lagi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita berpikir besar, walaupun dalam kondisi yang berat. Penyakit yang diderita wanita itu nggak mudah. Beliau merasakan sakit, plus beliau merasakan malu seorang wanita, auratnya tersingkap. Kalau misalnya pas kumatnya di depan umum gimana? Wanita baik-baik mana yang nggak malu, nggak sedih? Padahal itu bukan salah mereka. Tapi walaupun demikian, di saat itu Nabi bukan hanya berbicara tentang kesembuhan. Nabi bukan hanya berbicara tentang keluar dari kotak sakit itu. Tapi Nabi mengajak beliau dan kita semua berpikir lebih jauh. Berpikir surga. Dan berpikir optimis. Lagi sakit-sakit kita mau nggak sabar, lalu engkau masuk surga? Optimis. Yu'jibuhul fa'lu yang sudah kita bahas. Nabi itu suka dan kagum dengan optimisme. Suka tuh hal-hal bagus, positif. Di saat kondisi susah separah apapun. Tetap orang tuh diajak berpikir positif. Orang tetap diajak berpikir yang bagus, yang indah. Orang tetap dikasih harapan. Dan harapan itu harus selalu disampaikan. Apalagi dalam kondisi susah seperti ini. Karena manusia lemah. Bayangkan lagi sakit-sakit, ada sosok yang kalau bicara itu dengan wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Kira-kira gimana perasaan wanita tersebut? Lagi sedih, lagi sakit. Mau nggak surga? Mau nggak surga? Saudaraku yang Allah muliakan. Tapi ini bukan angan kosong. Ini bukan PHP. Ini bukan janji-janji palsu. Ini bukan khayalan. Ini real. Makanya Nabi SAW bukan hanya menawarkan surga, tapi Nabi menawarkan jalan menuju surga. Sobarti, jika kamu bisa sabar. Artinya untuk mendapatkan itu bukan langsung opsi lalu semua dapat, enggak. Sabar. Hadapi ini dengan sabar. Hadapi ini dengan sabar. Tahan semua gejolak, tahan semua rasa sakit, tahan semua rasa malu, tahan semua rasa sedih, agar kita bisa berada tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sebagian para ulama mengatakan sabar itu at-tamassuk bil kitab was sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan kita nggak bisa, atau kenapa sih ulama
Sebagian ulama mentafsirkan seperti itu, padahal sabar itu secara bahasa artinya menahan. Simpel aja, saudaraku. Kita tidak akan bisa tetap berada di atas jalan yang benar kalau kita tidak menahan nafsu kita, nggak menahan gejolak di dalam diri kita, nggak menahan amarah yang ada dalam hati, nggak menahan kekecewaan, nggak menahan kesedihan, nggak menahan keterpurukan. Yang punya panik sindrom, dia tahan itu. Emangnya gampang nahan panik sindrom? Susah. Tapi kalau dia tetap ingin on track, berada di jalan-jalan Allah, tetap sabar, tetap ridho, tetap bisa sholat khusyuk, dia harus nahan. Itulah dinamakan kesabaran. Jadi bicara optimis, ya. Bicara hal-hal besar, ya. Tapi Anda harus siap menjalaninya. Yang jadi masalah kan semua pengen masuk surga, tapi nggak mau ngejalanin atau nggak mau melangkah di atas jalan yang menuju surga. Itu yang jadi masalah. Apalagi pada hari ini, kita hidup di era instan. Semuanya ingin cepat, nggak mau ngelewatin proses. Jadi Nabi bukan hanya nawarin surga, Nabi juga menyatakan kalau Anda mau masuk surga, Anda harus lewatin ini. Jalannya namanya kesabaran. Kalau kau mau, kau sabar. Nanti kau masuk surga. Tapi kalau kau mau, aku doain. Nanti kau sembuh. Ayo pilih mana. Kebayang gak sih sehari ini gitu, kita yang dapat hadis tersebut, mau pilih mana? Tetap ngejalanin ini, sabar. Atau saya doain, besok usaha Anda lancar. Besok ada pesanan dalam skala besar. Besok Anda dapat kontrak atau pesanan yang bisa ngidupin 10 tahun misalnya, saking gedenya tuh. Atau memang langsung dikontrak 10 tahun. Langsung dikontrak 20 tahun. Atau jalani ini, sabar, itu juga nggak lama insya Allah. Nggak lama. Hanya saja kita nggak siap dan belum terbiasa dengan pola ini. Sabar. Nanti engkau akan masuk surga. Insya Allah ini kan nggak lama, saudaraku. Dan kita katakan ini karena Nabi bilang, yu'jibuhul fa'lu. Nabi itu suka dengan optimisme. Insya Allah nggak lama. Kondisi kita sekarang, insya Allah nggak lama. Asal itu tadi, kita sabar. Dan sabar ini sabar secara luas. Sabar menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dalam menjaga jarak, dalam melakukan tindakan preventif, dalam physical distancing, social distancing, atau mengisolasi diri. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, firra minal majudhum, firaraka minal asad. Menghindarlah, jaga jaraklah dari orang yang sakit lepra atau kusta, sebagai Anda menghindar jauh dari seekor singa. Hadis Bukhari. Nah, itu kan juga perintah Allah dan Rasulnya. Mulai dari situ sampai sabar untuk hanya berharap kepada Allah, untuk bertawakal dan bergantung kepada Allah. Sabar dalam doa,
salam dalam sujud, sabar dalam sholat. Sabar. Kalau kita bisa sabar dalam kembali kepada Allah, sabar dalam bermuhasabah pada hari-hari ini, sabar dalam memperbanyak sujud, memperlama sujud, dan meningkatkan kekhusyuan dalam sujud. Sabar. Insya Allah gak lama hadir. Karena Nabi yang mengajarkan kita harus optimis, harus optimis, harus optimis. Sabar dalam berjuang. Bukan hanya berpangku tangan. Di rumah kan bukan disuruh tidur. Walaupun tidur bagus, tapi semua overdosis gak bagus. Kan campaign atau kampanyenya kan bukan tidur di rumah dan santai-santai di rumah. Kampanye kan bukan bengong-bengong di rumah. Bahkan kan kampanye belajar di rumah, kerja di rumah. Apa yang bisa kita kerjakan? Aku nggak ada ide nih. Sujud, minta ide sama Allah. Sebagian ulama-ulama klasik kita kalau lagi bingung, kok nggak ada ini, doa sama Allah. Ya mu'allima Adam wa Ibrahim, wahai zat yang mengajarkan Nabi Adam, yang mengajarkan Nabi Ibrahim, ajarkan aku. Tolong kasih ide. Coba lagi. Kalau kita sabar, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat, kata Allah. Lalu insya Allah kita masuk surga. Nabi katakan, sabar surga. Atau saya doain nih. Apa jawaban dari wanita tersebut, saudaraku? Kata beliau, faqalat asbir. Wanita itu memilih aku bersabar. Dan menariknya, dalam riwayat Abdullah bin Abbas ini menggunakan kata sambung faqalat, fa, bukan thumma qalat. Kalau Abdullah bin Abbas menceritakan thumma qalat, pakai thumma, pakai tha, lalu mim, ada tasydidnya thumma, itu artinya ada jeda waktu yang lumayan, ada jeda waktu sebelum wanita itu menjawab. Jadi kalau thumma itu ada jeda waktu. Jadi ketika Nabi tawarin, beliau mikir-mikir dulu. Saya mikir-mikir dulu ya. Sabar atau sembuh. Sorga atau doanya. Itu mikir. Itu waktu jalan. Ini nggak ada. Faqalat. Fa. Kata sambungnya fa. Langsung direspon. Langsung tartib. Begitu Nabi tawarkan, kalau gitu aku pilih sabar. Subhanallah. Kalau gitu aku bisa pilih sabar. Aku ingin surga. Aku ingin surga. Aku sabar. Subhanallah. Gak ada keraguan. Gak ada kebimbangan. Gak bilang, aku musyawarahkan sama keluarga dulu ya. Gak bilang gitu. Aku mau tanya suamiku dulu kalau mungkin dia punya suami. Atau ngeles, aku sih pengennya sabar ya Rasul. Tapi kan aku punya anak-anak. Enggak. Kalau gitu aku pilih sabar. Aku pilih sabar. Kenapa? Surga. Apakah nggak terbesit di benak kita surga, jamaah sekalian? Memang susah. Dan hari-hari ke depan bisa jadi lebih susah lagi, kecuali kalau Allah tolong kita. Tapi banyak para pakar ini kan belum peaknya, belum puncaknya. Tapi kenapa kita dirundung kegalauan, dirundung kesedihan? Seakan-akan gak ada tempat di hati kita
untuk kita masukkan harapan. Seakan-akan nggak ada tempat di dalam hati kita untuk surga. Subhanallah, surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, itu nggak punya tempat di dalam hati kita. Sesempit apa hati kita itu? Surga, arduhas samawati wal ard. Lebarnya seluas langit dan bumi. Itu seluas itu nggak bisa masuk. Anda nggak bisa jangkau. Itu kenapa? Karena iman, lagi-lagi iman. Ternyata kita belum benar-benar mengimani janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kembali lagi ke ayat tentang wali. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali Allah itu tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan jika kehilangan dunia atau ketika kehilangan sesuatu dari dunia. Kenapa? Karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan di antara beriman kepada Allah, beriman kepada janji-janji Allah surga. Masa gak ada tempat, saudaraku yang Allah muliakan? Maka wanita ini langsung memilih surga. Dan ketika seseorang bersabar, kan bukan berarti dia akan sakit selama-lamanya. Apa susahnya Allah sembuhkan langsung penyakit wanita tersebut? Ini kan sekali lagi ajakan dari Nabi SAW. Dalam kondisi sakit seperti ini, dalam kondisi sulit seperti ini, andalkan ketergantungan kita kepada Allah. Minta langsung kepada Allah. Ngemis langsung kepada Allah. Dan yakin bahwa pilihan Allah yang terbaik. Allah akan kasih surga, sabar. Dan sebelumnya apa sulitnya Allah sembuhkan langsung. Tanpa perantara doa orang lain. Dalam kondisi ini tanpa perantara support dari orang lain. Tapi kita tergantung kepada orang lain jauh lebih besar daripada ketergantungan kita kepada Rabbul Alamin. Ar-Razzaq, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan wanita ini. Yakin sama Allah. Saya pilih sabar. Tanpa ada jeda. Gak mudah loh. Siapa yang gak ingin langsung sembuh? Tapi beliau berpikir jauh ke depan. Berpikir optimis. Kalau aku bersabar, apa susahnya Allah cabut penyakitku langsung. Kan Nabi gak mengatakan kamu gak akan sembuh-sembuh. Enggak. Bersabar. Surga. Bersabar. Dan kita tahu sabar salah satu amal soleh. Dan amal soleh salah satu ketakwaan. Dan kalau kita bertakwa, ya ja'allahu makhraja, Allah akan berikan solusi dan rizki dari arah yang tidak dari arah yang tidak ia pernah duga-duga dan dia sangka-sangka. Ini kan kekuatan tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah, iman kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu yang kita butuhkan hari ini. Di saat kita nggak bisa ngandelin siapapun, bos kita yang kita andelin selama ini dia sendiri juga jatuh. Pelanggan-pelanggan setia kita yang kita harapkan selama ini mereka sendiri di PHK, mereka sendiri nggak punya daya beli saat ini. Suami kita atau ayah kita yang kita andalkan selama ini, qadarullah sakit, harus isolasi. Fisik yang kita gunakan, yang kita andalkan, oh tenang aja, saya bisa kerja, saya bisa usaha, fisiknya sakit hadir. Saat inilah kita harus kembali kepada Allah. Sebagaimana
wanita ini kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Dan tidak mengandalkan siapapun di dalam hatinya. Dan itu dengan mantap. Asbir, tanpa ada tenggang waktu. Dan itu nggak mudah. Iming-imingnya jelas. Siapa yang bisa memastikan bahwa kita kalau ada di posisi yang sama akan memilih hal tersebut, akan milih kesabaran. Sedangkan kesembuhan di depan mata, kesembuhan yang diharapkan bertahun-tahun mungkin di depan mata. Sehari ini kontrak yang diharapkan depan mata, project yang diharapkan depan mata, orderan yang diharapkan depan mata. Siapa di antara kita? Saya lebih milih sabar. Kenapa? Lebih jauh surga. Kalau kita nggak sabar, lalu Allah hilangkan semua ini. Apa yang kita dapatkan? Gak ada apa-apanya dibanding apa yang kita dapatkan di surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Itu kan firman Allah dalam surat Fussilat ayat 31 misalnya. Allah mengatakan kalian akan mendapatkan semua yang kalian inginkan di sana, di surga. Semua yang kalian inginkan. Kemana iman kepada ayat tersebut? Apakah sudah hilang? Karena hati kita hanya dipenuhi dengan takut sakit, takut miskin, takut bangkrut, takut terjatuh, dan seterusnya. Sehingga nggak ada tempat lagi buat surga. Kalau itu terjadi, mimpi buruk di hari ini dan hari-hari ke depan, kita akan sengsara. Kenapa wanita itu bisa tegar, bisa mantap, bisa bermain di kelasnya sebagai orang-orang yang memiliki pandangan jauh ke depan? Karena iman kepada Allah, janji Allah, dan iman kepada hari akhir, karena surga adanya di hari akhir. Dalam arti kita bisa masuk sana pada saat hari akhir. Lalu yang terakhir, wanita itu ternyata meminta sebuah permintaan, saudaraku. Kata beliau, faqalat inni atakasyafu. Ya Rasulullah, saya pilih sabar, tapi ada kendala. Kalau saya kumat, aurat saya tersingkap atau diri saya tersingkap. Fadullah alla atakasyafu. Fadullah alla atakasyafa. Fada'allah. Jadi saya minta tolong doa kepada Allah agar kalau saya kumat, aurat saya nggak tersingkap. Alla atakasyafa. Fada'allah. Fada'allah. Lalu Nabi doakan semoga tidak tersingkap. Subhanallah. Lihat profil orang beriman. Dalam kondisi nggak sadar, tetap nggak mau melakukan hal yang hukum asalnya diharamkan oleh Allah. Ini wanita beriman. Pada dasarnya secara kaidah fikih kalau tersingkap dalam kondisi nggak sadar, dalam kondisi kumat, dosa apa enggak? Nggak dosa. Tapi nggak mau. Dan bagaimana kita sampai ke derajat beliau? Bagaimana kita bisa setenang wanita ini? Bagaimana kita bisa seoptimis wanita ini? Bagaimana kita bisa seyakin wanita ini? Bagaimana kita bisa beriman seperti wanita ini? Bagaimana kita bisa tetap pede dalam kondisi sakit seperti wanita ini? Sedangkan jangankan lagi nggak sadar, lagi sadar santai bermaksiat kepada Allah. Lagi sadar, santai maksiat. Lagi sadar, santai buka-buka aurat di hadapan yang tidak boleh melihat aurat kita.
Ini lagi sadar, buka aurat. Ya gimana bisa punya mental kayak begitu? Ya beda. Kata syattani baina musyarrikin wa muqarribi. Ya beda antara timur dan barat, Mas. Nggak sama. Beda antara utara dan selatan. Pantasannya kita galau. Kayak mental kita begini. Ini wanita dalam kondisi nggak sadar aja, nggak nyaman, takut, malu ketika auratnya tersingkap. Karena dalam kondisi normal itu nggak boleh, itu dosa, kita tahu bersama. Nah kita jangankan pas kumat, ini pas sadar, pas sehat, santai bermaksiat, santai melanggar garis batas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nggak usah berpikir, artinya nggak usah bingung kenapa galau di hari-hari ini, nggak usah aneh kalau drop pada hari-hari ini. Wong imannya beda. La'allahum yarji'un. Maka jadikanlah momentum ini la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Ini karena Allah sayang sama kita. Kembali. Masih ada waktu, perbaiki diri Anda. Dan coba berpikir jauh lebih panjang ke depan. Pikirkanlah tentang surga. Dan imani bukan hanya dipikirkan, masukkan ke dalam jiwa. Itulah yang membuat seseorang optimis, semangat hidupnya tinggi, percaya diri walaupun lagi sakit, lagi susah. Karena iman kepada Allah, dan hati bergantung kepada Allah, dan hati yakin apa yang Allah janjikan kepadanya. Ini bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua, dan semoga seluruh kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga kesehatan dan dijaga hati dan jiwa. Semoga yang paranoid, yang panikan, Allah gantikan dengan iman dan keterpautan hati kepada Allah, sehingga dia bisa menjalani hari-hari ini dengan nyaman. Dan semoga yang sakit diberikan taufik untuk bisa bersabar, agar ia bisa berjuang, agar ia bisa semangat, dan akhirnya Allah kasih kesembuhan juga. Ini bisa disampaikan, dan semoga kita bisa memaksimalkan hari ini, hari yang istimewa, hari Jumat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.